Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang Tuhanlah perlindungan kita. Saudara, setiap kita manusia yang membutuhkan perlindungan Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan umat-umat Tuhan, perjalanan orang Israel, bagaimana perjalanan kehidupan mereka dari waktu ke waktu, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka ada sebagaimana ada oleh karena perlindungan Tuhan. Tanpa perlindungan Tuhan, maka mereka tidak akan mengalami perkara besar, mereka tidak akan bisa bertahan, apalagi menjadi satu bangsa yang besar. Karena berkali-kali mereka dijajah, berkali-kali mereka ditindas, dan sebagainya. Tetapi perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi mereka. Bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan membelah Laut Merah, supaya mereka berjalan dari tengah-tengah laut itu supaya mereka bisa selamat, dan tentara Mesir masuk ke laut dan kemudian ditutup oleh air dan mati di sana, sedangkan umat-umatnya terlindungi. Bagaimana di padang gurun pun Tuhan melindungi mereka. Mereka tidak ada bekal, tetapi Tuhan turunkan manna untuk menjadi makanan mereka setiap hari. Mereka tidak ada bekal, tetapi Tuhan memberikan burung puyuh. Sungguh Tuhan melindungi umatnya. Saat umat-umatnya kepanasan dalam perjalanan mereka di siang hari saudara, Tuhan beri mereka tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Saat mereka kedinginan dan gelap di malam hari, Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan dan mereka bisa melihat satu dengan yang lain. Alangkah dahsyat perlindungan Tuhan atas umatnya saat umat-umatnya kehausan. Tuhan beri mereka minum. Betapa dahsyat perlindungan Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dalam langkah-langkah perjalanan mereka. Hari ini saya mau kita merenungkan saudara, dan saya mau kita menyadari bahwa setiap kita memerlukan perlindungan Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan adalah satu anugerah yang diberikan kepada setiap kita. Jika kita tidak hidup di bawah perlindungan Tuhan, padahal itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita, maka betapa ruginya kita saudara. Karena Allah sudah sedia dengan rela untuk melindungi kita. Karena Allah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita terlindungi dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau hidup di bawah perlindungan Tuhan. Itu satu kebodohan. Karena Allah sendiri siap sedia untuk melindungi kita setiap saat. Bagaimana Dia melindungi orang Israel sampai masuk ke tanah Kanaan.
Sekalipun tidak semua masuk ke tanah Kanaan, karena pada akhirnya mereka tegar hatinya, saudara. Tetapi nyata sungguh bagaimana perlindungan Tuhan. Lalu kemudian bagaimana generasi kedua itu masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus menghadapi musuh yang besar. Mereka harus menghadapi musuh yang kuat. Bukan hanya satu bangsa, tetapi berbangsa-bangsa, saudara, yang harus mereka hadapi supaya mereka bisa masuk dan diam di tanah Kanaan. Dan ternyata Tuhan melindungi mereka. Tuhan beri mereka kemenangan. Sungguh tanpa perlindungan Tuhan, mereka tidak akan mengalami seperti yang mereka alami. Mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, tanpa perlindungan Tuhan, saudara tidak akan mengalami apa yang seharusnya Tuhan sudah rencanakan saudara alami. Allah telah mempersiapkan sesuatu yang besar bagi saya dan saudara. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kehidupan kita, dengar saudara, ketahuilah bahwa Allah sudah mempersiapkan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Dan tanpa perlindungan Tuhan, saudara tidak akan sampai ke titik itu. Sama seperti orang Israel, tanpa perlindungan Tuhan mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun tanpa perlindungan Tuhan kita tidak akan bisa mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Itu artinya saudara, kita harus hidup di bawah perlindungan Tuhan. Pertanyaannya saat ini, apakah saudara sedang berjalan dalam perlindungan Tuhan? Apakah saudara sedang melangkah, menjalani hari demi hari, waktu demi waktu di bawah perlindungan Tuhan? Mari kita belajar saudara, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup di bawah perlindungan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang merupakan dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-9, mulai ayat 1 sampai ayat 21. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif sehingga kita benar-benar memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati malam hari ini. Sebelum saudara beristirahat, ada firman Tuhan yang memenuhi saudara, ada firman Tuhan yang menyegarkan saudara, ada firman Tuhan yang memberkati setiap saudara. Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai ayat 21, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mudleben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah.
Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu, yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini dia menegaskan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Dia yang akan melakukan penghakiman, dan segala sesuatunya akan mengalami kebinasaan oleh penghakiman Tuhan. Manusia yang menganggap dirinya kuat, manusia yang menganggap dirinya tangguh, manusia yang menganggap dirinya mampu, satu saat akan binasa semua oleh karena Allah itu menghakimi. Dia Allah yang bertakhta di atas takhta penghakimannya. Dan orang-orang yang tidak mengenal Dia, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang menindas umat-umat Tuhan, pada satu saat mereka akan dihakimi dan binasa. Saudara, di dalam dunia ini seringkali secara kasat mata kita melihat ketidakadilan. Sepertinya ada orang-orang yang tidak peduli Tuhan. Ada orang-orang yang menindas umat-umat Tuhan. Sepertinya keadaan mereka baik-baik saja. Malah hidup mereka sepertinya nyaman, tentram, dan baik-baik saja. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan, orang-orang yang hidup melakukan dosa, sepertinya semuanya baik-baik saja dalam kehidupan mereka. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menghakimi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan keadilannya. Satu saat Allah akan mengadili dan menyatakan keadilannya bagi umat-umatnya. Saudara, di sanalah kita butuh perlindungan Tuhan yang akan menghakimi dengan keadilan. Mungkin hari ini, saudara, kita ada di pihak orang yang tertindas. Sama seperti di ayat 10 pemazmur ini berkata, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mungkin saat ini ada orang-orang tanpa Tuhan, mereka bisa merasa bahwa dalam kejahatan pun mereka baik-baik saja. Sehingga umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, terkadang ditindas oleh orang-orang yang demikian. Tetapi jangan kecewa, saudara, terhadap ketidakadilan yang mungkin saudara lihat hari ini. Karena sekali lagi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, dan Dia pasti akan menghakimi setiap manusia. Dan kemudian di ayat 10 dikatakan bahwa
Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Adakah saudara saat ini mengalami situasi saudara terinjak oleh karena situasi, oleh karena keadaan, oleh karena perbuatan, oleh karena tindakan, oleh karena sikap orang lain terhadap saudara? Saudara merasa hidupmu tertindas, hidupmu terinjak, engkau ada dalam situasi kesesakan oleh karena kelakuan dan perbuatan orang lain, oleh karena masalah, persoalan dan beban yang menindih kehidupan saudara. Ketahuilah bahwa Allah tidak meninggalkan saudara, tetapi Tuhan berkata bahwa dialah tempat perlindungan. Firman-Nya menegaskan, pada waktu engkau terinjak, Tuhanlah tempat perlindunganmu. Pada waktu engkau dalam kesesakan, Tuhanlah tempat perlindunganmu. Tuhan pasti akan melindungi saudara. Tuhan pasti akan melindungi saya. Dia Allah yang adil. Dia akan bertindak saat melihat ketidakadilan. Dia Allah yang tidak akan tinggal diam saat ketidakadilan merajalela. Dia hakim yang adil, akan menghakimi dalam keadilannya. Dia hakim yang adil yang akan menjadi tempat perlindungan saya dan tempat perlindungan saudara. Dia hakim yang adil yang akan membela kehidupan kita, saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami perlindungan Tuhan? Bagaimana pemazmur ini mengalami perlindungan Tuhan? Ketika dia berkata bahwa saat terinjak, dialah perlindungan, Tuhanlah perlindungan bagi dia. Saat dia dalam kesesakan, Tuhanlah perlindungan bagi dia. Dan kemudian selanjutnya saya ingin kita lihat, bagaimana atau kepada siapakah Tuhan menyatakan perlindungannya. Di ayat 11 pemazmur ini berkata, mulai dari ayat 10 tadi, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang dalam kesesakan. Jadi di ayat 10 ini saudara, orang yang akan dilindungi oleh Tuhan, orang yang situasinya, sekali lagi, situasinya dalam keadaan terinjak, diperlakukan tidak adil, mengalami ketidakadilan dan mengalami kesesakan. Lalu kemudian ayat yang ke-11, orang yang mengenal namamu. Siapakah orang yang terinjak, yang dalam kesesakan, yang dilindungi oleh Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan sekalipun ada kesesakan, ada ketidakadilan yang mereka hadapi, tetapi Tuhan tetap melindungi mereka. Kepada siapa Tuhan menyatakan perlindungan itu? Kepada orang yang mengenal namamu, kata firman Tuhan. Jadi saudara, banyak orang yang mengalami penderitaan, banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Tetapi orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami ketidakadilan, orang yang mengalami ketersesakan akan dilindungi oleh Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan. Sekalipun orang-orang mengalami beban, masalah, persoalan, tetapi dia tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak akan dia alami. Perlindungan Tuhan tidak akan dia nikmati dalam hidupnya. Perlindungan Tuhan itu dinyatakan bagi orang yang hidup mengenal Tuhan, bagi orang yang dalam perjalanan hidupnya hari demi hari. Itu adalah proses untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan. Saudara, berbicara tentang pengenalan akan Tuhan, hal yang paling mendasar adalah bahwa saudara harus mengenal Tuhan, atau saudara harus mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan kenal Yesus itu sebagai sumber berkat saja saudara. Jangan kenal Yesus itu sebagai satpam dalam hidup saudara, di mana setiap hari saudara berdoa, jagai aku, lindungi aku dan sebagainya. Tetapi kenallah dia sebagai Tuhan saudara. Kenallah dia sebagai Juru Selamat saudara. Adakah orang yang mengenal Tuhan sebagai sumber berkat tetapi dia tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada, dan banyak yang seperti itu saudara. Banyak orang yang mengenal Tuhan itu hanya sebagai sumber mujizat. Mereka hanya membutuhkan Tuhan itu untuk melakukan mujizat. Begitu mujizat tidak mereka alami, akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan. Saya punya teman saudara, saya punya teman di mana dia punya usaha, dan kemudian saya pernah masuk ke tokonya, dan di tokonya itu ada gambar dewa-dewa,
dan di tengah-tengah gambar dewa-dewa itu ada satu gambar, yaitu gambar Tuhan Yesus. Lalu saya bertanya, kenapa gambar-gambar ini dicampur? Dia berkata, aku mau lihat mana yang paling berkuasa. Dengar saudara, orang yang demikian tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Orang yang demikian tidak akan mengalami perlindungan Tuhan, karena orang yang demikian sedang mencobai Tuhan. Jadi saudara, yang paling dasar itu kita harus mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya kita yakin bahwa Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia adalah Juru Selamat kita. Artinya Dia telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari keberdosaan kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menyucikan kita. Dia telah berkorban supaya saya dan saudara selamat. Itu yang paling utama yang harus saudara kenal, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Setiap hari, setiap saat saudara harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Lalu kemudian kalau saudara mengenal Dia sebagai Allah yang melakukan mujizat, sah-sah saja Dia akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Lalu kemudian setelah itu saudara mengenal Dia sebagai Allah yang memberkati, sah-sah saja Dia akan memberkati saudara. Tetapi yang paling utama adalah kenallah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dengan demikian Dia akan menyatakan perlindungannya atas kita. Lalu yang kedua saudara, orang yang bagaimana yang akan dilindungi oleh Tuhan? Orang yang terinjak, orang yang ada dalam kesesakan, itu keadaannya, tetapi tindakannya atau yang terjadi dalam dirinya yang pertama adalah bahwa dia mengenal Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, di ayat 11 masih saudara, orang yang mengenal namamu. Dan yang kedua, percaya kepadamu. Yang kedua yang harus saya dan saudara miliki adalah iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena orang yang akan dijaga dan dilindungi, disertai oleh Tuhan adalah orang yang hidup dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, hidup dalam iman, hidup dalam kepercayaan itu bukan hanya di waktu-waktu atau di kondisi tertentu, tetapi hidup dalam iman dan kepercayaan setiap waktu, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, harus tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang karena penderitaan akhirnya iman mereka hancur, iman mereka runtuh oleh karena penderitaan, tantangan, cobaan yang mereka alami. Tapi ada orang-orang yang karena kelimpahan akhirnya iman mereka juga hancur oleh karena kesenangan dunia yang mereka cari. Tetapi orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Di sini contohnya saudara, pemazmur ini atau Daud menegaskan bahwa ada situasi, ada masalah yang berat. Dia menyatakan situasinya seperti orang yang terinjak. Dia menyatakan situasinya sedang ada dalam waktu kesesakan. Tetapi namun demikian tetap percaya kepada Tuhan. Tertindas, tapi iman tidak pernah tertindas. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Sedang menghadapi hidup dalam kesesakan, ada masalah, persoalan dan sebagainya, tetapi tidak pernah luntur dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Hari ini saudara, apapun situasi saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, tetaplah hidup dalam iman dan jangan pernah lemah imanmu. Allah tidak akan tinggal diam saudara. Dia akan menyatakan pembelaannya bagi saudara ketika saudara percaya dengan sungguh kepada Dia, ketika saudara beriman dengan sungguh kepada Dia, maka Allah akan bertindak, Allah akan berkarya di dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara rindukan hari ini? Saudara rindu jawaban doa, saudara rindu mujizat, saudara rindu Tuhan mengubahkan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah yang ajaib dan sanggup melakukan segala perkara atau tidak? Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, rindu mengalami mujizat Tuhan, rindu mengalami
perkara besar dalam Tuhan, maka percayalah dengan sungguh kepada Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan, orang yang akan mengalami karya Tuhan adalah orang yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, siapakah yang akan mengalami perlindungan Tuhan? Ayat yang ke-11 masih, orang yang mengenal namamu, yang percaya kepadamu, so tidak kau tinggalkan, orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Yang akan dilindungi oleh Tuhan, yang ketiga adalah orang yang mencari Tuhan. Karena dikatakan bahwa orang yang mencari Dia tidak akan Dia tinggalkan. Artinya dia berjaga-jaga, dia siap siaga, dia tetap sedia untuk melindungi orang-orang yang mencari Dia. Dia tidak tinggalkan orang-orang yang hidup mencari Tuhan. Dengar saudara, semakin zaman ini semakin modern, maka saudara akan melihat semakin manusia lupa untuk mencari Tuhan. Semakin manusia menjauh dari Tuhan. Semakin manusia mengabaikan untuk hidup mencari Tuhan. Semakin maju zaman ini, saudara, maka manusia akan semakin mengabaikan pencarian akan Tuhan. Tetapi mereka akan lebih mencari perkara-perkara dunia. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Injil bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang dia ungkapkan di situ sebelumnya telah dia jelaskan, itu berbicara tentang kebutuhan. Semuanya itu akan ditambahkan, bukan hanya dicukupkan, tetapi ditambahkan bagimu. Bagi orang yang bagaimana, saudara? Bagi orang yang hidup mencari Tuhan. Terlalu banyak orang yang rindu campur tangan Tuhan, tetapi mereka tidak hidup mencari Tuhan. Mereka rindu mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak rindu Tuhan. Mereka rindu jawaban doa dari Tuhan, tetapi mereka tidak merindukan Tuhan. Itu yang seringkali terjadi bagi manusia, yang tentu saja menyedihkan hati Tuhan, saudara. Rindu mujizatnya, rindu kesembuhan daripadanya, rindu berkat-berkatnya, sedangkan dia sendiri tidak kita cari. Itu sebabnya saat ini, saudara, untuk kita mengalami perlindungan Tuhan dan Tuhan tidak akan tinggalkan kita, mari kita hidup mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan buat situasi dan kondisi jadi alasan, saudara. Hiduplah mencari Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan membela dan melakukan perkara besar dalam hidup saudara ketika saudara mencari Dia di dalam perjalanan kehidupan saudara. Hauslah akan Tuhan, rindukan Tuhan, cari Dia di sepanjang perjalanan kehidupan saudara, dan alami Allah menyatakan perlindungannya bagi kita. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari Mazmur pasal yang ke-9 ini, yaitu Mazmur Daud, di mana Daud menegaskan bahwa Tuhan akan menyatakan pengadilannya bagi dunia. Sebagai Allah yang adalah hakim, maka Tuhan akan menghakimi seluruh dunia, menghakimi seluruh manusia. Dan tidak akan ada yang terluput, saudara. Tidak akan ada yang terluput. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan. Orang-orang yang mungkin sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami masalah persoalan, sedang terinjak di dalam kehidupannya oleh karena situasi dan persoalan yang dia hadapi. Dengar saudara, orang yang demikian akan mengalami perlindungan Tuhan ketika orang tersebut hidup mengenal Tuhan, ketika orang tersebut hidup percaya dengan sungguh kepada Tuhan, ketika orang tersebut hidup mencari Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Puji Tuhan, saudara. Saat ini mari lihat dan koreksi kehidupan saudara. Apakah saat ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara? Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, maka belajarlah untuk semakin mengenal Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita gunakan sisa hidup kita untuk semakin mengenal Tuhan.
Karena orang yang mengalami pengenalan akan Tuhan dengan benar akan mengalami perlindungan Tuhan. Kemudian saudara, percayalah dengan sungguh kepada Tuhan apapun situasi yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Sekalipun situasinya berat, tetaplah percaya kepada Tuhan, Allah yang akan melindungi dan memberkati setiap saudara. Sekalipun saudara mengalami berkat kelimpahan daripada Tuhan, tetaplah berlindung kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Dia, supaya saudara mengalami perlindungan daripada Tuhan, dan tetaplah mencari Tuhan. Jangan mencari perkara dunia lebih daripada Tuhan sendiri, karena semuanya akan menjadi sia-sia ketika kita tidak berlindung kepada Tuhan dan mencari Tuhan di dalam hidup kita. Carilah Tuhan saudara, carilah dahulu Allah dan kerajaannya, maka kita akan ditambahkan oleh Tuhan segala yang kita butuhkan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, dan kemudian belajar untuk semakin mengenal Tuhan, belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan belajar untuk selalu mencari Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami perlindungannya yang nyata di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Namun sebelumnya saudara, buat komitmen bahwa saudara akan menerapkan firman Tuhan. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu ditegaskan kepada kami bahwa Engkau Allah yang akan menghakimi, Engkau Allah yang akan menyatakan keadilan-Mu. Tetapi bagi orang-orang yang berlindung kepadamu, Engkau akan melindungi, Engkau akan menjagai mereka, tidak membiarkan mereka terinjak, tidak membiarkan mereka dalam kesesakan. Terima kasih Bapa atas jaminan-Mu. Itu sebabnya Bapa, ajarlah anak-anak-Mu ini untuk semakin mengenal Engkau. Ajar anak-anak-Mu ini untuk semakin percaya kepadamu. Ajar anak-anak-Mu ini untuk semakin mencari Engkau di dalam kehidupan mereka, supaya dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka mengalami dan melihat bagaimana Tuhan melindungi kehidupan mereka. Jamah setiap anak-anak-Mu ini, nyatakan perlindungan-Mu atas kehidupan mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang memikul beban yang berat di dalam kehidupannya, sedang ada masalah dan persoalan di dalam kehidupannya. Ajar dia terus berlindung kepada Tuhan, karena Tuhanlah perlindungan. Dia akan melindungi orang-orang yang mengenal Dia. Dia akan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya, dan Dia akan melindungi orang-orang yang mencari Dia. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan berdua syafaat bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini dalam doa-doa dan seruan mereka, kerinduan-kerinduan mereka. Hamba akan berdoa bagi mereka. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini mengalami jawaban dari doa-doa dan seruan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur. Kami akan berdoa bersama. Namun sebelumnya, jamah lawat setiap anak-anak-Mu ini, ajar mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti.
karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya, saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah.
sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka.
Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga
TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa,
kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa, Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin. Lawatan, puaskan setiap
mesbah-Mu, di atas mesbah-Mu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.
segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu.
atas mezbahmu selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahtamu, selalu bersyukur di hadapan tahtamu.